Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga Kerajaan Sorga. Kami dari GKRD Chemistry kembali mengunjungi Bapak Ibu semua dalam renungan firman Tuhan dari Kitab Bilangan. Mulai pagi ini kita akan merenungkan bagian kedua daripada Kitab Bilangan, yaitu peristiwa-peristiwa dalam perjalanan berputar-putar di padang gurun. Bagian kedua ini dari ayat 13, pasal 13, sampai dengan pasal 20. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemarin firman Tuhan mengajar kita tentang pembelaan Tuhan terhadap hambanya. Maka pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai iman yang menghasilkan kemenangan. Iman yang menghasilkan kemenangan. Kebenaran ini berkaitan dengan kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa oleh perintah Tuhan melihat situasi kondisi daripada tanah Kanaan. Maka kita akan melihat yang pertama adalah persamaan dari ke-12 pengintai ini. Jadi ke-12 pengintai ini adalah orang-orang yang memiliki posisi tertinggi di suku-suku mereka. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin suku. Dalam ayat 1-3 dari Bilangan 13 berbunyi begini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi ada 12 pengintai yang merupakan pentolan-pentolan dari setiap suku bangsa Israel. Jadi mereka bukan rakyat biasa. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka ini adalah orang yang terhormat di sukunya. Jadi ke-12-nya memiliki posisi yang sama sebagai para pemimpin suku. Lalu yang kedua, mereka memiliki tugas yang sama. Itu dijelaskan dalam pasal 13 ayat 17-20 yang bunyinya demikian. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi Musa, yang oleh perintah Tuhan, mengutus 12 para pemimpin ini untuk memasuki tanah Kanaan, melakukan penelitian, melakukan tugas intelijensia, mendapatkan data-data tentang kependudukannya, data-data tentang kota-kotanya, kekuatan militer mereka, data daripada kesuburan tanah mereka, hasil daripada tanah tersebut. Sebuah tugas yang tidak mudah. Sebuah tugas yang menuntut sebuah kerja keras. Dan ke-12 pengintai ini pun berangkatlah. Dan nama-namanya itu dijelaskan di ayat ke-5 sampai dengan ayat 7 sampai dengan ayat 15. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesamaan yang ketiga adalah ke-12 pengintai ini mengalami hal yang sama. Itu dinyatakan dalam ayat 21 sampai 25 yang berbunyi begini. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol,
karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi ke-12 pengintai ini berangkat bersama-sama, melihat secara langsung apa yang ada di dalam tanah Kanaan itu, bagaimana mereka mengalami pengalaman yang sama, dan sesudah 40 hari melakukan pengamatan, penelitian tentang kependudukan tanah Kanaan, tentang kota-kota mereka, tentang kekuatan militer mereka, tentang hasil tanah mereka, maka mereka pun pulang. Jadi yang pertama, sama-sama pemimpin, tugas yang sama, mengalami pengalaman yang sama. Tetapi kita akan melihat ada perbedaan antara 10 pengintai ini dengan 2 pengintai yang lain. 10 pengintai mempunyai laporan dan kesimpulan yang berbeda dengan laporan dan kesimpulan dari Yosua dan Kaleb. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam pasal 13 ayat 26-29. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Haparan. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar buruk atau kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 10 pengintai menjelaskan betapa indahnya tanah tersebut. Betapa hebat hasil panen tanah tersebut. Dan mereka menceritakan realita yang ada. Penduduknya adalah orang-orang Enak. Kota-kota mereka adalah kota-kota yang berkubu tinggi. Itu fakta. Jadi tidak ada yang salah dari laporan ini. Apa yang mereka laporkan itu adalah realita yang mereka lihat, realita yang ada di tanah Kanaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah kesimpulan yang mereka berikan. Dalam ayat 31 sampai 33, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka menyimpulkan pertama, mereka berkata, kita tidak bisa memasuki tanah itu karena mereka lebih kuat dari kita. Yang kedua, mereka berkata bahwa penduduk di sana adalah penduduk yang kanibal. Karena dikatakan, kami telah melihat bagaimana mereka adalah negeri yang memakan penduduknya. Jadi mengerikan sekali, bukan? Lalu yang ketiga, mereka membuat kesimpulan tidak mungkin menyerang karena mereka berkata, kami telah melihat diri kami seperti belalang di hadapan mereka.
Jadi mereka mengecilkan dirinya sekecilnya sehingga mereka berkata, kalau kami lihat orang enak, maka kami adalah belalang. Hasilnya saudara-saudara, umat menjadi takut. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 berbunyi begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Laporan 10 pengintai yang mengatakan mustahil untuk memasuki tanah Kanaan, karena penduduknya penduduk raksasa, dan kita hanyalah seperti belalang di mata mereka. Itu telah membuat rakyat ketakutan, rakyat memberontak, bahkan rakyat ingin menggantikan Musa dengan memilih pemimpin yang baru untuk kembali ke Mesir. Lalu kita membaca laporan Yosua dan Kaleb yang dikisahkan dalam Bilangan 13 ayat 30 dan 14 sampai 5 ayat 9. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Berbeda dengan 10 pengintai yang berkata, tidak mungkin kita bisa mengalahkan penduduk Kanaan. Tidak mungkin kita bisa menyerang mereka dan masuk ke tanah Kanaan, karena kita adalah belalang di hadapan mereka. Maka kedua pengintai ini, Kaleb dan Yosua, berkata dengan hal yang berbeda. Dengan berkata, kita pasti bisa masuk ke negeri itu. Mereka berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Lalu mereka berkata, itu negeri yang baik, itu negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka melihat hal yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Mereka berkata, kita bisa menang, kita bisa menaklukkan negeri itu. Dan itu adalah tanah yang luar biasa. Tuhan akan berpihak di antara kita, maka Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Apa respon jemaah Israel terhadap pernyataan Kaleb dan Yosua? Dalam pasal 14 ayat 10 berbunyi seperti ini. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Jemaah yang mayoritas sudah ketakutan itu, yang sudah terprovokasi oleh 10 pengintai yang tidak memiliki iman yang positif itu, menjadi marah dan bermaksud untuk melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Ketika kita tampil berbeda dari orang-orang yang mayoritas, itu tidak berarti kita bebas dari persoalan. Malah masalah bisa datang. Tapi Kaleb dan Yosua mengambil resiko itu. Akibatnya adalah Tuhan membela mereka. Karena firman Tuhan berkata dalam ayat 10, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Lalu Dia menyatakan kemarahannya mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini sebuah prinsip hidup. Sering sekali perspektif mayoritas
adalah perspektif yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Perspektif minoritas itu tidak disukai oleh orang banyak, tetapi itu adalah sebuah hal yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita lihat hasilnya. Mendengar dan melihat situasi yang genting itu, maka Tuhan marah dan hendak bermaksud membinasakan bangsa Israel. Tapi Musa dan Harun berlutut dan meminta pengampunan, dan Tuhan memberikan pengampunan. Tapi dia berkata, demi kemuliaanku, demi kemuliaan Tuhan, dalam ayat 21, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Tetapi hambaku Kaleb, karena halai jiwa yang ada padanya, dan yang mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Tetapi bangsa Israel yang lain, generasi pertama itu, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan mati di padang gurun. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pelajaran yang pertama di sini adalah harus diakui untuk mendapatkan atau menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Itu berarti ada perjuangan, ada kerelaan berkorban. Karena rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera itu bukanlah seperti pengabulan doa yang dilakukan oleh Abu Nawas terhadap jinnya. Tapi rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan itu adalah sebuah rencana yang pasti ketika kita menjalani dengan kerelaan, ketaatan, kepercayaan, dan pengorbanan. Itulah yang dilakukan Kaleb dan Yosua. Mereka melihat sebuah kebaikan hanya bisa dinikmati kalau diperjuangkan. Dan mereka berani untuk membayar harganya. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini adalah mari miliki selalu perspektif, pemahaman bahwa persoalan yang sebesar apapun selalu lebih kecil dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Memang penduduk Kanan itu terdiri orang-orang enak, orang-orang raksasa, kota-kota yang berkubu tinggi seperti Jericho. Tapi bagi Kaleb dan Yosua, kebesaran Tuhan jauh lebih besar daripada kebesaran fisik orang-orang raksasa, orang enak, dan kota-kota bertembok tinggi yang ada di tanah Kanan. Jika mereka berkata, kita bisa memasukinya, kita bisa menang. Berbeda dengan 10 pengintai yang selalu melihat persoalan yang besar, lebih besar daripada bukan saja dirinya, tapi lebih besar daripada diri Tuhan. Sehingga mereka berkata, kita tidak bisa, tidak mempercayai Tuhan, dan akhirnya binasa. Marilah kita menjadi orang yang beriman, yang menjadi pemenang, dengan menyadari ini, bahwa kebesaran dan keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan, jauh lebih besar dari persoalan-persoalan yang saudara alami, dan selalulah miliki sebuah kesadaran bahwa sebuah kebaikan dari Tuhan itu layak untuk diperjuangkan dengan ketaatan, dengan pengorbanan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu tidak sia-sia. Kaleb dan Yosua akhirnya jadi pemimpin yang menuntun bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Jadilah pemenang yang menikmati janji-janji Tuhan setiap hari, karena saudara mempercayai Tuhan seperti Yosua dan Kaleb mempercayai Tuhan, bukan seperti 10 pengintai yang lebih percaya kepada persoalannya daripada kepada Tuhan.
selamat menikmati pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami senantiasa diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang membuat hati kami ciut, hati kami gentar. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami, agar kami memiliki iman seperti Kaleb dan Yosua. Bahwa persoalan sebesar apapun, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat besar dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu, dalam janji-Mu kepada kami. Karena itu kami boleh berkata kami akan menjadi seorang pemenang jika Tuhan membela kami, berperang bagi kami. Tapi untuk itu kami dituntut untuk mentaati Tuhan dan rela berkorban. Mungkin mengalami penolakan, kontroversi dari orang lain. Tapi Tuhan, jadikanlah kami memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb. Dan berkatilah kami seperti Engkau memberkati Yosua dan Kaleb. Karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi teladan dalam ketaatan dan pengorbanan, yang menang dari maut dan hidup dan di sorga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.